Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ngapunten saya mengganggu waktu pulangnya agak tersendat sebentar karena ini ada tuntutan dari program guru penggerak di Indonesia. Alhamdulillah saya tergabung di angkatan 4 yang mewakili Kabupaten Pasuruan. Di sini nanti akan ada penyampaian sebentar, slide-nya juga tidak banyak, yang terkait aksi nyata budaya positif. Jadi langsung saja. Ya. Sebetulnya ketika kita menghadapi masalah, itu posisi kontrol seorang guru itu harus ditempatkan dengan baik, dengan sesuai dengan posisinya. Juga harus mengetahui kebutuhan murid. Nah, kebutuhan murid itu seperti apa? Ini nanti akan saya tampilkan istilahnya reka adegan atau situasi di mana guru menghadapi permasalahan siswa dan cara mengatasinya. Langsung. Ya, misalkan di dalam mengajar, next langsung. Nah, ibu saya Dani, sudah langsung. Ini pembelajaran tentang bahasa Inggris. Ini saya acak saja. Bahasa Inggris misalkan, ternyata ada siswa yang tidur. Nah, lanjut. Ya, namanya adalah misalkan baca. Ya. Kenapa dia tidur? Ya, di dalam benaknya wajar pembelajarannya bosan. Makanya lebih baik saya tidur. Terus, ya. Kemudian baca disuruh maju ke depan karena tidur. Silakan baca maju ke depan. Kerjakan soal nomor 3. Silakan. Lanjut. Tapi Pak Baca tidak tahu, ya, karena dia posisinya dari tidur. Lanjut. Ya, analisis keadaannya. Lanjut. Ya, jadi guru yang biasanya yang diterapkan sebagian besar, termasuk kadang saya juga sebelum mengetahui tentang materi ini, akan mengatakan, Baca, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kemudian melemparkan pertanyaan ke anak yang lain. Kemudian gurunya menambahkan, gimana sih Baca? Kamu nggak kasihan sama ibu? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, nggak kasihan sama ibu. Kira-kira ada nggak di sini yang melakukan hal seperti itu? Ya. Ya, ini misalnya kontrol kebetulan. Ya, di sini posisi kontrol Ibu Ali adalah seperti yang ada di slide presentasi ini. Ya, apa posisi kontrolnya Ibu Ali? Yaitu membuat orang merasa bersalah. Ya, jadi lebih ke membuat siswa itu merasa bersalah. Itu yang dilakukan oleh Ibu Ani untuk mengatasi keadaan dari Baca. Sementara posisi kontrol itu apa saja? Nanti slide berikutnya ada pembahasannya. Lanjut. Ya, sebetulnya kalau kita menganalisis Fajar tadi, kenapa Fajar itu tadi kok tidur? Tadi kan sudah ada di keterangannya bahwa Fajar itu bosan. Berarti di sini ada yang namanya kebutuhan akan kesenangan. Ya, Fajar itu tidak senang mengikuti pembelajaran tersebut. Ya, kemudian kebutuhan berikutnya adalah cinta dan kasih sayang. Mungkin Fajar itu sudah tidak senang, juga tidak diperhatikan, tidak diberi kesempatan yang lebih untuk mengetahui atau mengekspor apa yang diinginkan Fajar. Itu yang mungkin lebih biasa kita terapkan. Lanjut. Ya, di sini Ibu Ani tadi posisi kontrolnya adalah sebagai pemantau. Kalau posisi kita memang posisi kontrol pemantau adalah read the rule. Ya, kita harus sesuai dengan aturan. Kalau enggak ya konsekuensinya harus sesuai dengan aturan. Ya, kalau kamu tetap seperti ini maka yang dilakukan, yang diomongkan oleh Ibu Ani tadi, kalau kamu tetap seperti ini, konsekuensinya adalah nilainya jelek, bisa tidak naik kelas, kamu harus tahu peraturan sekolah ini dan sebagainya, bla bla bla. Itu kalau kita posisinya guru sebagai pemantau. Nah, yang dikehendaki oleh program guru penggerak ini
kita ke depannya nanti posisinya tidak boleh lagi menjadi seorang pemantau. Seperti apa yang diinginkan kita sebagai manajer. Nah, manajer itu seperti apa? Nanti akan ada penjelasan. Next. Ya, ini tentang kebutuhan dasar siswa. Kebutuhan dasar siswa. Yang pertama bertahan hidup. Kalau bertahan hidup itu biasanya itu ketika siswa itu disakiti oleh teman-teman yang lain, dia akan berusaha untuk membalasnya, mungkin sampai berkelahi dan sebagainya. Itu masuk ke bertahan hidup. Kalau cinta dan kasih sayang itu kebutuhan untuk diterima. Ya, biasanya itu nanti ada contohnya untuk yang poin kedua. Penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ya, biasanya mungkin aku ini bisa, tapi kok tidak pernah disuruh maju, tapi kok tidak pernah diberikan istilahnya kesempatan untuk mengekspor. Nah, itu kebutuhan akan penguasaan. Yang keempat, kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan pilihan, kesenangan mereka dan sebagainya. Yang terakhir adalah, kebutuhan akan pilihan kalau kebutuhan. Yang kesenangan adalah kebutuhan untuk merasa senang. Bagaimana mereka melakukan kesalahan itu, identifikasinya itu, yaitu membutuhkan kesenangan atau yang 4 yang teratas itu. Nanti ada contoh kasusnya. Ya, ini contoh kasusnya. Dinda seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Nah, misalkan, Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, misalkan, kita kembali ke slide sebelumnya Pak Tommy untuk menjawab yang ini. Ya, padahal aku pakai jepit baru, ini termasuk kebutuhan apa siswanya? Kata sebelumnya. Nah, yang gimana kebutuhannya? Berarti cinta dan kasih sayang. Berikutnya. Ya, yang kedua, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Kesenangan, betul, mantap, Buya. Berikutnya. Aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Nah, coba yang ini. Coba penguasaan. Wih, luar biasa. Berikutnya. Aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Berarti biasa sebutan tentang kesenangan. Ya, karena merasa bosan. Ya, jadi itu salah satu kita identifikasi ketika anak memiliki permasalahan. Ya, nah ini tugasnya yang paling penting mungkin sentralnya nanti ke BK. Kalau misalkan memang Bapak Ibu guru ini tidak bisa mengatasinya, bisa diserahkan ke BK. Tapi harapan di guru penggerak itu semua Bapak Ibu Dewan Guru mampu untuk menganalisis keadaan yang terjadi di kelas. Ya. Jadi meminimalisir untuk pekerjaan BK. Tapi kalau memang deadlock di sana baru dikasihkan ke BK. Lanjut. Mas Mas. Ya, 5 posisi kontrol. Ya, ini yang biasa dilakukan oleh Bapak Ibu Dewan Guru, termasuk saya. Ya. Termasuk saya. Yang pertama adalah penghukum. Ketika anak salah, pasti akan diberi hukuman. Ya, saya sering push up, lari dan sebagainya. Membuat orang lain merasa bersalah. Seperti contoh tadi. Ya, kamu nggak kasihan tak sama ibu guru ini yang sudah ngajari kamu, tapi kamu seperti dan begini. Itu membuat orang lain merasa bersalah. Kemudian posisi kontrol sebagai teman. Ya, contohnya disetarakan posisi kita sama siswa kita. Kemudian yang berikutnya adalah pemantau atau monitor yang tadi harus sesuai peraturan dan sebagainya. Ya, kaku sekali. Yang terakhir adalah manajer. Ya,
Manajer ini seperti apa? Manajer itu harus mengetahui dulu. Misalkan siswa terlambat, kemudian kita posisinya sebagai manajer, kita ajak bicara, kenapa kok bisa terlambat? Ya, dia akan mengasih alasan. Karena ini Pak. Ya. Kira-kira terlambat itu baik apa tidak? Jadi kita tidak boleh langsung ngasih solusi. Tidak boleh, kita memberikan solusi pun tidak boleh. Nah, terus kita harus menggali, akhirnya nanti di endingnya akan timbul kira-kira menurut cerita kamu yang seperti itu tadi, solusinya untuk membuat kamu lebih baik gimana? Jadi kita kembalikan ke siswa yang bersangkutan. Ya, ketika mereka sudah muncul solusi atau ide dari pribadi, kita mengembangkan di sana untuk meyakinkan lebih baik kalau solusinya itu tepat atau memang perlu butuh solusi yang lain. Jadi sudah tidak ada nantinya ke depannya penghukum membuat orang merasa bersalah atau pemantau dan sebagainya. Kita fokusnya ke manajer. Lanjut. Nah, ini dalam hal kita istilahnya menyelesaikan permasalahan siswa. Yang namanya nanti itu ada namanya restitusi dan ada yang namanya segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ya, sehingga mereka bisa kembali, jadi mereka bisa kembali ke komunitas yang ada teman-temannya dengan karakter yang lebih kuat. Bukan karena salah mereka kembali ke komunitas, akhirnya mereka minder. Bukan. Jadi ketika mereka sudah ada masalah, kita tangani, mereka kembali itu dengan masih perasaan yang lebih kuat, menemukan solusinya, sehingga mereka bisa evaluasi untuk menjadi lebih baik lagi. Lanjut Mas. Nanti ada contoh videonya. Ya, ciri-ciri restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar dan sebagainya. Yang terakhir adalah mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya dengan, ya itu tadi, harus dengan istilahnya kemampuan atau psikologi yang lebih kuat lagi. Ya, karena kita sudah menjalankan restitusi. Apa itu langkah restitusi? Di slide selanjutnya, langkah restitusi. Ya, ada yang namanya segitiga restitusi. Yang pertama, kita harus menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan terakhir adalah menanyakan keyakinan. Saya ini hanya singkat, ya, tapi informasi yang kita dengar, informasi yang saya dapatkan bahwa kedepannya ini sekolah tidak butuh tata tertib. Ya, sekolah tidak butuh tata tertib, tidak butuh skor pelanggaran. Karena apa? Sekolah harus mempunyai keyakinan masing-masing kelas. Jadi yang berperan penting adalah semua warga sekolah. Jadi tidak bekerja sendiri, termasuk wali kelas, guru BK dan semua Bapak Ibu Dewan Guru dan pendidik atau tenaga pendidikan. Lanjut. Tahap segitiga restitusi tadi ada menstabilkan identitas. Jadi mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Misalkan saya terlambat, ya. Kan mestinya kalau kita sudah paham tahapan segitiga restitusi, kita tidak langsung marah. Jam berapa ini kamu kok terlambat? Kamu kan dan sebagainya. Biasanya. Tapi kita menstabilkan dulu identitas dengan cara bagaimana? Ya tadi kita tanya, kita posisi sebagai manajer, kita tanya, saya ketika sudah bercita lama, nggak apa-apa nak, kamu sudah bagus sekali terlambat tapi masuk. Ya itu salah satu menstabilkan identitas. Jadi kita tidak menyudutkan anak. Ya udah luar biasa kamu masih terlambat tapi tetap ke sekolah. Biasanya itu ada yang terlambat pulang bolos. Ya, misalkan seperti itu. Yang kedua, validasi tindakan, memvalidasi kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi. Nah itu dari cerita kita tadi, dari posisi kontrol tadi, kira-kira anak ini datang terlambat ini kebutuhannya apa? Di rumah ini kenapa kok sampai datang terlambat? Ya. Kemudian memvalidasi, menanyakan kembali, kira-kira kalau terlambat terus-menerus itu bagaimana dampaknya? Ya. Dampaknya untuk kamu gini ya, kita
terus gali posisi kita sebagai manajer. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ya, menghubungkan dengan nilai yang percaya sehingga menjadi orang yang dia inginkan. Jadi kedepannya kita sudah bahas ke depan. Nah, kalau misalkan kamu terlambat lagi, misalkan kan nilainya jelek, dimarahi dan sebagainya, ketinggalan pelajaran, sampai ke keyakinan. Bagaimana keyakinan dia kalau kita terlambat seperti ini lagi, nanti ada pembinaan, mungkin bisa orang tua saya diajak kerjasama, saya mengganggu orang lain, sebagainya panjang. Ya, jadi tidak ada yang tindakan kita semua menyudutkan anak, memarahi anak. Jadi itu fungsinya segitiga restitusi. Lanjut. Terima kasih. Ya. Apa dipraktekkan segitiga restitusi? Jadi itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, karena apa? Ini waktunya sangat singkat. Kalau memang kita dibutuhkan, kita kan menjadi guru penggerak banyak sekali yang yang asalnya dari Yadika ini. Seharusnya ini sangat penting sekali untuk mengembangkan sekolah kita, baik SMP, SMA dan SMK. Cuma karena background kita banyak yang 2 orang dari SMA, kita fokusnya ke SMA dulu. Karena apa? Dengan seperti ini anak akan senang di sekolah, dan kita bisa menciptakan yang namanya sekolah merdeka. Itu yang diinginkan oleh pemerintah. Di sekolah yang merdeka, yang memfasilitasi bakat anak, tidak memaksa anak, begitupun dengan kegiatan belajar. Mungkin itu, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Nah, dari sesi yang paling penting ini adalah sesi tanya jawab. Mungkin hanya 2 orang penanya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama, jabatan. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Fahmi. Saya sebagai guru BK SMA Yadika Basuki. Mengutip perkataan dari Pak Kholi, adalah merdeka belajar. Dan apa tadi? Merdeka belajar. Seberapa merdeka sih anak-anak? Karena menurut saya evolusi kemerdekaan itu di pendidikan Indonesia menurut saya masih sangat minim. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, seberapa merdeka siswa? Seberapa merdeka mereka punya pilihan? Seberapa merdeka mereka menentukan keadaan pembelajaran mereka? Ya, terima kasih. Terima kasih. Biasa, seberapa merdeka? Kalau dipantau dari zaman ke zaman, dari zaman dahulu ketika hanya orang-orang tertentu saja yang boleh sekolah, sampai sekarang itu kenaikannya juga tidak banyak. Ya, terutama gaya mengajarnya di kelas juga tidak banyak yang berubah. Jadi gini, anak itu menurut Ki Hajar Dewantoro, anak itu mempunyai kodrat masing-masing. Ya, kita sebagai Bapak Ibu Dewan Guru tidak boleh memaksakan, karena belum tentu misalkan kita mengajarkan matematika dan memaksa yang nggak bisa harus bisa dengan istilahnya teknik yang paksaan tadi, ya belum tentu mereka ketika lulus akan jadi ahli matematika, ahli mungkin lulusan S1 matematika. Ya, misalkan orang nggak bisa olahraga, mau saya jadikan atlet atau nanti dia kerjanya adalah olahraga dan sebagainya, belum tentu juga. Makanya sistem ini akan dibenahi sedikit demi sedikit. Makanya pertanyaan Pak Tom ini seberapa merdeka, itu saya tidak bisa menjawab dengan presentasi pun. Intinya seluruh sekolah yang ada di Indonesia itu menerapkan kebijakan atau kurikulum yang dibuat oleh pemerintah, sehingga semua siswa harus mempelajari semua mata pelajaran. Nah, itu untuk kurikulum. Tapi kita di sini bukan membahas anak mempelajari semuanya. Kita membahas bagaimana menciptakan sekolah merdeka. Ya, contohnya itu tadi, misalkan anak kesulitan belajar, ya kita identifikasi tadi. Ya, tetap anak ini tetap belajar semua mata pelajaran, ya, tapi senang, ya bukan dipaksa. Ya, jadi targetnya di sana. Tapi untuk mengubah semua sistem mulai kurikulum dan sebagainya itu sangat berat. Ya, mungkin itu jawaban dari saya Pak Bambang. Berikutnya.
saya Arika Lusiana. Saya ngajar bahasa Inggris. Gini Pak, tadi kan ada yang namanya validasi perasaan anak ya, ataupun validasi tindakan anak, gitu kan. Nah ini ada contohnya. Ketika kita anak-anak terlambat sekolah, ini contoh realnya. Saya tanya, kenapa kok terlambat Le? Karena kesiangan. Sampai dia menemukan solusinya berarti harus gimana? Harus lebih awal. Kan tadi Pak Holili mengatakan bahwasanya nanti entah tahu kapan itu tidak akan menggunakan scoring dari BK dan lain sebagainya. Berarti bagaimana cara kita sekolah biar anak-anak ini ternyata bisa disiplin lagi. Berarti di mana kecerminan kedisiplinan, ya, mencerminkan sebuah disiplin itu di mananya? Ketika ternyata saya ngomong, oh oke, berarti besok kamu harus berangkatnya lebih pagi, ternyata diulangi lagi, itu kan juga tidak akan mustahil nanti bahwasannya akan diulangi lagi setelahnya. Kalau tidak ada scoring dan punishment untuk anak-anak, berarti bagaimana untuk merubahnya itu di sisi mananya? Apa yang harus kita lakukan? Gitu. Thank you. Ya, Bu Arika, pertanyaan sangat luar biasa sekali ya, sehingga saya kesulitan menjawab. Jangan dong. Ya, jadi gini, kita tidak kedepannya tidak akan memiliki peraturan atau tata tertib, tapi tetap ada yang namanya keyakinan kelas. Ya, apa bedanya tata tertib sama keyakinan kelas? Ya, kalau tata tertib itu sekolah yang buat, ya. Kalau keyakinan kelas itu kelas yang membuat bersama siswa dan wali kelasnya atau gurunya mungkin. Kenapa itu lebih bisa dipakai? Karena keyakinan kelas itu kita dalam membuatnya adalah forum yang diadakan di kelas. Ya. Kesepakatan kelas. Ya, kesepakatan kelas. Konsekuensi tidak ada konsekuensinya, tapi nanti ada yang namanya istilahnya pembinaan. Ya, pembinaan itu akan dilakukan bertahap, termasuk ketika tadi misalkan kita masih menerapkan guru piket, ya siswa terlambat, kita sudah sesuai dengan prosedur kita sebagai manajer tadi ya, kemudian menerapkan segitiga restitusi, ya, kemudian ternyata besoknya lagi kok terlambat lagi, mungkin dengan alasan yang sama. Nah itu tetap kita lakukan pembinaan. Sama, kalau misalkan di dalam pembinaan itu kita sebagai Bapak Ibu Dewan Guru ini sudah mentok, ya tidak bisa kita bawa ke ahlinya, ke BK, karena di dalam BK itu penanganannya nantinya akan berbeda. Ya, kemudian kalau memang sudah melalui penanganan BK tidak ada, kita mengikuti atau meminta kerjasama dari orang tua, yaitu mendatangkan orang tua untuk mengatasi seperti ini seperti apa. Nah, jadi solusinya seperti itu, Bu Arika. Yeah. Kayaknya kalau sudah runtutan seperti itu, anak tidak akan melakukan terlambat lagi mungkin. Tapi kalau misalkan tetap terlambat, ya tetap pembinaan. Karena kita memerdekakan siswa. Kalau ekstrimnya di Ki Hajar Dewantoro itu, guru itu harus istilahnya mengistimewakan siswa. Nah, kita hanya fasilitator saja. Mungkin itu. Menyenangkan siswa. Ya. Ada yang namanya guru harus berhamba kepada siswa sampai seperti itu. Maknanya yaitu tadi memfasilitasi. Jadi maknanya bukan hamba itu kayak sama Tuhan, bukan. Jadi memfasilitasi semua kebutuhan siswa. Terkait dengan konsep ya, konsep revolusi bebas belajar atau merdeka belajar, ini ada beberapa konsep yang menurut saya perlu dibahas karena beberapa pertemuan, beberapa event, beberapa lembaga pendidikan untuk melihat konsep merdeka belajar itu harus dicari secara historis dan filosofisnya. Ternyata ada 5 hal yang itu sangat tidak mendasar dan agak sulit dilaksanakan. Satu prinsip ya. Yang pertama, konsep dasar untuk merdeka belajar ini ternyata negeri kita belum menyiapkan draftnya secara rinci. Satu.
Yang kedua, lembaga pendidikan negeri dengan swasta itu lebih banyak lembaga swasta. Sementara lembaga swasta itu diatur sesuai dengan penyelenggara lembaga pendidikan. Mungkinkah kemudian kebebasan belajar itu bisa dilaksanakan dalam waktu yang 5 tahun? Karena apa? Menteri Pendidikan di Indonesia jelas, ketika ada konsep, dulu kurikulum aja sudah berubahnya seperti itu. Nah, ini harus dipertanyakan, apalagi guru penggerak ini harus juga selektif gitu. Mampu enggak itu? Anggap aja di kita, Pak Dedi sebagai kepala sekolah mau menerapkan konsep Merdeka Belajar. Peraturan kira-kira dengan yayasan dia harus milih hengkang dari sekolah atau menerapkan itu. Ya. Kemudian yang berikutnya, Merdeka Belajar itu tidak boleh dimaknai anak bebas tanpa aturan, tanpa tata tertib. Islam itu sudah ngatur. Artinya silahkan mereka melakukan aktivitas, tetapi ada prinsip-prinsip itu yang menyangkut qimah ruhiyah. Belajar itu kan artinya tarbiyah itu kan ada qimah akliyah, bagaimana kita mentransfer ilmu secara akal, secara keilmuan, tapi ada qimah ruhiyah ini yang tidak tercermin, tidak diterapkan dalam Merdeka Belajar ini. Nah, ini yang penting. Karena mendidik itu tarbiyah bukan hanya akliyah, ilmu sayanata, ilmu yang sifatnya pemikiran, tapi ruhiyahnya manusia. Ada orang yang nanti pinter matematika, tapi ruhiyahnya rusak, dia akan menjadi orang yang suka korupsi. Nah, artinya apa? Secara ruhiyah nggak terjamin. Makanya tetap ada prinsip-prinsip, mungkin bukan prinsip yang merusak harga diri. Kalau kita lihat Rasulullah dengan para sahabat itu dalam dialog dalam bentuk tarbiyah tidak pernah mencela. Sahabat Bilal bin Rabah misalkan, dari status sosial, bukanlah orang yang punya kedudukan tinggi strata sosialnya. Beliau dari budak, tapi penghargaan Rasul terhadap Bilal bin Rabah itu lebih daripada yang lain. Sehingga Rasul sampai memberikan motivasi tentang nilai-nilai yang dijamin. Wahai Bilal, kenapa engkau kok bisa menjadi orang yang istimewa? Di dalam apa? Di dalam dinyampakkan bahkan terompahmu kedengaran di surga. Jawabnya Bilal dengan nada yang rendah, ini bentuk dialog bahwa antara seorang murabi, pendidik dengan yang dididik. Wahai Rasul, saya nggak banyak beribadah dibanding yang lain, tetapi saya hanya istiqomah dalam prinsip-prinsip. Misalkan di situ di hadis itu sholat zuhurnya. Nah, itulah yang mungkin yang menyebabkan. Jadi memang sebenarnya nggak ada jarak. Kalau memang bebas atau merdeka belajar itu, guru bukanlah yang menentukan kon harus seperti itu ya. Kita punya 3 lembaga yang itu sudah kita terapkan sejak dulu. Pertama, yang kita terapkan di Palangkaraya itu sekolah memang kita tidak menerapkan seragam. Sepatu pun ada yang sandal, ada yang itu sudah sejak tahun 2000. Sebelum ada bebas merdeka kita sudah menerapkan itu. Bahkan pakai seragam hanya hari Jumat karena harus pakai gamis jubah untuk sholat Jumat. Setiap harinya kaosan kadang-kadang. Nah, mereka sudah kita setting dari SD, SMP. Sekarang mau nginjak SMA. Artinya apa? Dari SD sudah dipetakan. Oh, si fulan ini cenderungnya matematika, si fulan ini cenderungnya IPA. Maka suruh milih dia. Orang tua harus tahu. Nah, kalau sudah itu draftnya ada, kemudian gurunya sudah disiapkan, memang kosnya besar. Mereka belajar itu kosnya besar. Yang ahli ingin diarahkan matematika sejak SD sudah tim pembimbing matematika sampai dia tuntas. Bahkan yang di Jakarta dialamin itu gurunya bukan hanya guru-guru yang S1, dia mesti orang-orang doktor. Sehingga bayarnya 1 bulan bisa 6 juta. Karena memang diarahkan di situ. Ya, termasuk yang sekarang kita di lembaga ini LKC itu adalah sejak SMP kamu maunya kemana? Sekolah internasional 1, ya, sekolah Mesir atau sekolah Yordan, maka sejak SMP sudah disiapkan. Sehingga nanti diarahkan, anak ini nggak akan banyak pelajaran yang seperti kita. Kita ini kan anak 1 ditumpukin pelajaran 12, padahal sing iso kursi jidok. Nah, ini kan mungkin Merdeka Belajar kalau arahnya ke situ, bagaimana kita memfasilitasi karakter keperluan anak-anak di masa depan, maka akan muncul orang-orang yang ahli di bidangnya. Insya Allah kalau itu draftnya ada jelas, nggak berbenturan dengan
penyelenggara pendidikan, ya kemajuan revolusi belajarnya akan lebih baik. Insya Allah seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, ngapunten saya mengganggu waktunya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua ke depannya. Mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan atau pertanyaan yang belum bisa terjawab, nanti bisa koordinasi pribadi sama saya lewat WA atau ketemu langsung di sini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak ini saya kumpulkan ini juga sebagai informasi untuk kalian agar ketika kalian menemukan permasalahan di teman-teman kalian bisa menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara yang baru. Namanya itu adalah segitiga restitusi. Ya. Jadi ketika kalian menemukan permasalahan, kalian harus menerapkan langkah-langkah dari segitiga restitusi. Apa saja itu? Yang pertama itu ketika anak melakukan salah, kita harus menstabilkan identitas mereka. Jadi tidak langsung mengkritik. Ya, yang pertama itu. Yang kedua nanti validasi tindakan. Kalau teman kalian melakukan salah, jelasnya kan validasi tindakan kalian kan salah. Jadi kita tidak boleh melakukan hal seperti itu. Jadi kita menguatkan, tidak apa-apa, kamu bisa seharusnya lebih parah dari itu, tapi kamu sudah hebat ya, melakukan hal tersebut, tidak ditambahi dengan langkah yang lebih kejam atau lebih buruk. Dan yang terakhir itu kalian harus menanyakan keyakinan kelas ya. Jadi keyakinan kelas kita tentang permasalahan itu apa, jadi kalian mengkaitkan. Nah, ini nanti kita akan praktek bagaimana kalian menyelesaikan permasalahan, yaitu bullying atau kalian membuli salah satu teman kalian ya. Aku tadi lihat kalian kerjain si Mirna. Iya loh, aku juga lihat sama si kita dulu kan juga pernah kerjain Vina. Iya. Sama dong kita. Habis itu kita masalah loh. Kalian pasti punya alasan toh kenapa ngerjain Mirna. Habisnya Mirna pelit sih. Iya tuh, betul. Kami bangga loh sama kalian yang membuat Mirna terjatuh. Padahal kami yakin kalian bisa ngerjain Mirna lebih dari itu. Iya, benar juga sih. Tindakan seperti itu menurut kalian salah nggak? Iya salah. Kalian ingat nggak keyakinan kelas kita kalau satu kelas itu puasa? Kira-kira menurut kalian solusinya apa? Ya minta maaf. Tapi Mirna pelit sih. Iya, pelit banget. Udah kita ke kantin dulu ya. Lapar banget nih. Oh iya. Mirna, sini. Sini kamu di tengah. Mir, kakimu nggak apa-apa. Kenapa kamu sampai dengan mereka? Nggak tahu. Coba kamu pikir, mungkin kamu punya masalah sama mereka. Beneran nggak tahu. Kata mereka kamu pelit karena nggak mengajarkan mereka pelajaran. Kamu pelit kepada mereka. Aku pelit ke mereka karena aku ingin jadi yang terbaik di kelas. Aku juga ingin menjadi yang terbaik kok di kelas. Kamu berhak mempertahankan sikap itu. Tapi kamu harus tahu keyakinan kita. Kalau kelas kita tuh, kalau satu tuh keluarga, harus saling membantu. Nah itu tahu Mir, menurutmu solusinya gimana?
Ya, aku harus minta maaf ke teman-teman. Guys, sini. Ya. Apa? Oke guys, aku minta maaf ya selama ini. Oh ya Bapak, kita juga minta maaf ya. Kok tadi nggak mau makan? Iya, gak apa-apa. Kita kan satu keluarga. Kenapa sih Kak belakangan ini sering telat? Iya, tumben amat kamu telat. Biasanya kamu datang tepat waktu. Iya maaf, akhir-akhir ini aku sering bangun kesiangan. Tapi kamu juga hebat loh. Kalau aku datang terlambat atau bangun kesiangan, ya gak mau ke sekolah. Bisa aja kamu. Boleh tahu kenapa sih Kakak bisa bangun siangan terus? Iya, soalnya sekarang aku ikutan trading kripto. Terus kalau pas malam hari itu grafik kriptonya sangat bagus sekali. Jadi aku harus begadang. Kamu main saham, John? Iya, masih belajar. Wah, keren juga Kak. Iya. Tapi kalau terlambat terus berdampak baik atau enggak sih? Enggak sih. Kira-kira gimana solusi kamu, John, agar tidak terlambat? Mungkin aku mainnya pas waktu di bolos sekolah aja deh, biar aku bisa bangun pagi dan bisa menggapai janji aku juga. Wah, mantul Kak. Ajarin kita ya kawan-kawan tentang saham. Iya. Oh ya udah John, kapan-kapan ajari kita ya buat main saham waktu malam minggu sambil ngopi-ngopi bareng. Ya udah. Ya. Oke deh, semoga nggak telat lagi. Ya, makasih. Ya. Makasih. Ternyata penerapan segitiga restitusi itu sangat baik buat kita. Kita bisa mengambil jalan tengah atau mengatasi masalah teman kita tanpa harus menyakiti perasaan teman kita. Kita bisa menemani teman kita, mempertanyakan masalahnya dan memberi solusinya. Solusinya juga bukan dari kita, tapi kita membantu teman kita untuk menemukan solusinya diri sendiri. Sehingga permasalahan pun akan dapat teratasi. Ini merupakan ilmu yang sangat luar biasa. Semoga kita dapat menerapkannya di setiap sekolah. Segitiga restitusi ini sangatlah luar biasa, di mana kita dapat membantu teman kita dengan 3 langkah restitusi ini tanpa menyakitinya, tanpa membuat mereka merasa bersalah. Tapi dengan 3 langkah ini kita mendekatkan diri ke mereka sehingga mereka dapat mendapatkan solusi dalam masalah mereka sendiri. Dan solusinya berasal dari mereka sendiri tanpa kita memberikan sebuah ide kepada mereka. Oleh karena itu, segitiga restitusi ini sangat layak sekali untuk diterapkan di sekolah kami, yaitu SMA Yadi Kambang.